Itu mah wilayahnya di sini, bukan wilayah kantong. Nggak munafik, saya butuh. Pulang, kagak dibukain pintu. Lah kan bini-bini juga Pak yang perlu ya Pak ya. Bener nggak Pak ya? Iya, coba aja pulang, jauh lama-lama kagak bawa apa-apa. Ayo istri jawab. Ayo jawab loh. Saya mah nggak perlu, istri saya yang butuh. Saya mah nggak suka, istri saya yang demen. Biasanya kalau habis pengajian gini pulang suka bawa berkat. Biasanya. Kalau di sini nggak biasa, ya nggak apa-apa. Namanya ke beliau mah kayak ke orang tua sendiri. Ya, kebetulan suaminya beliau tuh ya. Dulu sering ke rumah saya, tapi sayanya masih cile, masih kecil, masih. Tuh masih kayak gitu tuh, main-main, muter-muter. Alhamdulillah beliau sudah 70 tahun. Subhanallah, kita doakan ya. Semoga ustazah beserta keluarga semua selalu dalam perlindungan Allah. Dan semua yang mengaminkan diberikan hak yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terus wani piro. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, Ibnu Katsir ya dan para mufassir yang lain, beliau mengatakan yang ngomong sedikit di sini siapa? Yang ngomong sedikit di sini Allah. Sedikitnya Allah seluas langit dan bumi. Kalau si Jepri bilang sedikit, emang kagak bakalan cukup buat nih semua orang. Tapi ketika Allah yang bilang sedikit, seperti apa itu luasnya ilmu. Jelas ya Bu? Mau dari alam ruh keluar pindah masuk ke alam rahim. Yang namanya keluar masuk pasti ada pintu. Bener gak? Hukum dunia mengatakan kalau keluar masuk pasti ada pintu. Keluar dari alam rahim, keluar dari alam ruh, mana pintunya? Halo? Katanya keluar dari alam ruh masuk ke alam rahim. Di mana itu pintunya alam ruh? Curiga sama yang di belakang cengar-cengirnya beda. Ada salah. Satu guru satu ilmu. Belok. Dari alam ruh masuk ke alam rahim. Masuk berarti ada mana pintu rahim? Hah? Kan ada namanya. Namanya pintu rahim apa? Ingat lagi ngaji, awas. Kita batasi, kita lagi ngaji. Memang bahasanya seru. Pintu rahim namanya apa? Gini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama yang indah. Sekarang Ujai bacain deh. Ini bukti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-firmannya, dengan wahyu-wahyunya itu indah. Ibu tahu pernah baca surat Asy-Syams yang ujungnya ha. Indah enggak? Dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir ujungnya adalah ha. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallahat wal-laili idza yaghsha. Yuk ambil pahala baca Quran. Was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa-alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Kazzabat Thamud bitaghwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha
فكذبوه فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقبا. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ha, indah nggak? Nah, alam rahim punya pintu namanya kacau. Alam rahim punya pintu namanya ha. Itu mah jangan ditanya, emang ekspresi kita begitu Pak ya? Begitu ngelihat pintu rahim aduh kacau. Ayo balik lagi. Alam rahim, udah jangan nyeletuk lagi ya. Alam rahim punya pintu namanya babur rahmah, pintu kasih sayang. Makanya nggak bisa sembarangan masuk ke pintu itu. Iya kan? Bener, Ibu Cius tahu Cius? Mie oyeng. Orang yang suka ngomong Cius, mie apa, mie oyeng, nggak masuk surga. Bener. Orang yang ngomong Cius, mie apa, mie oyeng, masuknya culga. Kan ngomongnya cadel. Namanya babur rahmah, pintu kasih. Jadi kalau mau masuk ke pintu itu tuh wajib dengan kasih sayang. Tapi zaman sekarang pacaran kasih syahwat. Jadi masuknya hanya pakai syahwat, sehingga lahirlah sebuah syair dari seorang Jeffrey, ku cintai nafsuku dan ku nafsui cintaku. Mantap. Situ enak. Kan kita mah di sini mikir mau ngomong apa lagi. Ini kalau udah begini mikir, gue ngomong apa lagi. Namanya babur rahmah, pintu kasih sayang. Jadi subhanallah, kenapa katanya wanita diwajibkan lebih banyak bersyukur daripada laki-laki gitu ya. Satu, dititipkan oleh Allah yang namanya babur rahmah. Kedua, ya, diri ibu-ibu semua menjadi sebuah alam pelintasan ruh, dititipkan oleh Allah namanya alam rahim. Allah nggak titipkan ini kepada laki-laki meskipun nutfahnya ada pada mereka, tapi rahimnya ada pada perempuan. Hebat perempuan itu, makanya luar biasa. Ketika Rasul dakwah, ya, Rasul bicara tauhid. Berapa tahun Rasul bicara tauhid. Allah, menggeserkan kemusyrikan, ya, menggeserkan kekufuran sehingga muncul kepada keimanan dan keyakinan. Sambil Rasul menyelamatkan yang namanya perempuan. Karena apa? Begitu amat sangat mulia yang namanya perempuan. Itu Nabi lahir dari mana? Dari rahim seorang ibu. Presiden lahir dari rahim seorang ibu. Copet juga lahir dari rahim seorang ibu. Koruptor juga lahir dari rahim seorang ibu. Lihat, saking mulia, saking Rasul memuliakan perempuan, sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di sini sebuah isyarat. Apa isyaratnya? Perempuan wajib menjadi makhluk yang cerdas karena dia adalah madrasah. Makanya punya anak muda-muda jangan suka dikawinin aja. 17 tahun, 18 tahun ada yang ngelamar, dikat. Aduh. Hah? Oh iya. Umur berapa dulu nikah emang? Umur 17. Sekarang umur berapa? Sekarang 24. Masih awet pernikahannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat ya Neng ya. Neng terus jadi istri solehah. Iya. Ini semua istri solehah insya Allah ya. Tapi ini juga orang-orang yang belum tentu selamat ya. Ya iya benar kan loh. Benar enggak? Apa Jeffrey salah? Sama, ini orang-orang yang belum tentu selamat. Sama. Ini yang ngomong juga sama. Dengerin. Aduh,
Setiap hari waktunya hanya habis buat nyeramahin orang, Pak. Sampai nggak punya waktu buat nyeramahin diri sendiri. Ntar malam saya mau bikin tablik akbar sama keluarga saya. Panitianya saya, istri saya, anak saya, jamaahnya ya dia juga. Tiap hari nyeramahin istri orang, sampai istri sendiri lupa diceramahin. Alhamdulillah Bu, ya istri saya 4 anaknya, ya alhamdulillah, subhanallah. Hah? Kenapa? Tuh kan, kenapa? Karena kebiasaan gosip, tuh begitu. Punten ya Ibu ya, bukan saya, ini menunjukkan tadi kepo, kepengen aja tahu urusan orang gitu ya. Padahal meskipun seandainya 4, ya urusannya apa sama ibu-ibu di sini? Nggak ada urusan, selamatin diri sendiri aja. Kalau kepengen selamat, jangan sibuk sama urusan orang. Di rumah cucian kotor banyak, kenapa sibuk sama cucian kotor orang? Udah begitu aja. Mikir, taltul. Jadi saya boleh nambah nih? Yes. Jadi istri saya 4 anaknya. Berapa istri saya? Ini ngitungnya gimana sih? Kita ulang sekali lagi ya, Ustazah kita. Istri Uje 4 anaknya. Berapa istri Uje? Nggak nambah-nambah, satu lagi. Aduh. Udah capek Hah? Nambah sama siapa? Nama Neng? Cius Neng? Lu bukan udah punya laki? Neng, lu kan udah punya laki, Neng? Udah punya laki belum? Hah? Udah punya laki belum? Kurang. Astagfirullahaladzim. Bang, dia bilang kurang, Bang. Bu Neng, Cius loh, udah punya laki belum? Udah nikah? Udah punya suami? Jaga tuh laki baik-baik ya. Apa yang kita lihat indah saat ini belum tentu besok-besok tetap indah dalam pandang. Makanya kenapa disuruh la in syakartum la azidannakum. Yang kita lihat di TV bagus, kan hanya lihat di TV, belum pernah hidup sama-sama. Apakah ibu-ibu pernah hidup sama-sama dengan si Jeffrey? Belum. Istri saya mah sudah, tanya dia, suruh jujur ngomong apa adanya. Kebongkar semua tuh. Rasul ditanya sama istrinya, Rasul ditanya sama sahabat, bagaimana itu Rasul? Akhlaknya, karena khuluquhul Quran, akhlaknya seperti Quran. Istrinya Rasul nggak bohong. Coba tanya istrinya si Jepri, lagi-lagi si Jepri, kurang kenceng si Jepri. Makasih. Tidak akan jadi hina. Punten Bapak. Seseorang meskipun tidak dipanggil dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, tidak akan menjadikan dirinya hina. Hina itu karena ucapan dan perbuatan tidak selaras dengan Quran. Itu hina. Jadi kalau besok-besok pergi haji, pulang dari haji, nggak ada yang panggil haji, jangan sakit hati. Karena tujuan pergi haji, pulang haji bukan buat dipanggil haji. Yang manggil haji mah Allah. Kenapa kita jadi bisa pergi haji? Begitu pulang haji, nggak usah ngarep. Pak Haji, begitu nggak dipanggil, sakit hati, 3 minggu nggak ke masjid. Waduh, baik loh. Ya, ojo rem ya Bu ya, ojo rem. Aduh ya Allah ya Rabb, kita bukan untuk itu, jadi tidak akan hina ya. Ibu tanya ke istri saya, gimana itu si Jeffrey? Karena istri saya insya Allah dia mengamalkan sunnah. Katanya apa? Istri mah nggak boleh ngomong aib suami. Pasti dia nggak akan ngomong. Loh Ustazah kan bener nggak Ustazah ya? Boleh nggak ngomongin aib suami? Boleh nggak? Mending nggak usah silaturahim ke tetangga kalau cuma pengen buat ngomongin lakinya. Betul. Ayo tangannya kemana? Betul. Ayo tangannya kemana? Betul. Mending nggak usah tetangga kalau cuma buat ngomongin bini mah. Laki.
kue. Keceplosan, ketahuan deh. Aduh. Jadi tidak akan selamat ya. Jadi bagaimana mau selamat kalau hidupnya hanya sibuk dengan urusan orang lain? Lihat saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk dengan dirinya berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu sampai beliau wafat. Para sahabat juga seperti itu. Ya. Ya sudah, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yakin besar manfaatnya. Pulang, buktikan kebenaran dari ucapan yang disampaikan. Ya, meskipun yang ngomong belum benar. Doain ya Bu, biar si Jepri selamat ya. Dan ibu juga selamat insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulana ya Maulana ya sami'ud du'ana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'ana. Bisa ibu? Saya Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'ana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'ana. Maulana, duhai pelindung kami. Siapa ibu? Siapa pelindung kita? Duhai pelindung kami, duhai pelindung kami, Allahu Akbar. Duhai engkau pelindung kami, duhai engkau yang melindungi kami, yang melindungi orang tua kami, kakek buyut kami, keluarga kami, istri dan suami kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, yang suka maupun yang tidak suka, ya Allah. Maulana ya Maulana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Duhai engkau yang maha mendengar doa-doa kami, duhai engkau yang maha mendengar rintikan-rintikan kami, duhai engkau yang paling tahu semua masalah kami. Bihurmat Nabi Muhammad, bihurmat Nabi Muhammad, bihurmat Nabi Muhammad istajib. Kabulkanlah, kabulkanlah Allah,
kabulkanlah semua harapan-harapan kami. Istajib, istajib, istajib du'ana ya Maulana, Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana بحرمات نبي محمد استجب دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمات نبي محمد استجب دعانا مولانا مولانا يا مولانا 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 يا سميع يا سميع يا سميع دعاءنا بحرمة نبي محمد استجيب استجيب بحرمة نبي محمد استجيب doana. Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Kalau kepengen cukup, datangi Allah saja ya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, قصدنا الكفي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا jika kalian berpaling ya jika diri ini berpaling gitu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Ibu masih ingat nggak waktu pertama jatuh cinta sama suami? Gimana rindunya? Harusnya seperti itulah kerinduan yang dibangun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mengakui kita cinta kepada beliau. Seperti itulah rindunya. Ya, nggak kosong, ada rasanya gitu ya. Cinta itu punya rasa, rindu itu punya rasa. Ya, dan dunia adalah alam rasa. Rasa senang, rasa tidak senang, pahit, manis, wah ini alam rasa. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh memasuki alam rasa. Sehingga rasa selamatlah yang akan Allah berikan kepada kita. Ini saja, saya langsung pamit, mau ketemu cewek ya. Loh, sekarang saya keluar ketemu cewek enggak? Tuh, kan pikirannya. Lah sepanjang jalan, penjaga pintu tol cewek. Nah terus kenapa emang? Kan? Baru beres ya urusan bersih-bersih gitu ya. Kotorin lagi. Ya itulah kita ya, senangnya begitu. Manusia biasa. Ya kalau bukan begitu bukan manusia, ya. Mohon maaf buat semuanya para ustadzah, terima kasih. Ayahanda atas keridoannya, terasa sekali keridoannya di sini. Hadza min fadli rabbi Allah. Semua ini hanya karunia titipan yang kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.